Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI CUKN Arah dengan mata kuliah perpajakan 2 dan pada judul kali ini yaitu pajak pertambahan nilai. Adapun saya di sini, Alhamdulillah Priyono dengan NIM AIR 046 dari kelas R12 akuntansi. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu adalah PPN masukan, PPN keluaran, yang kedua PPN pengkreditan PPN. Masuk yang ke pertama, yaitu adalah pajak pertambahan nilai masukan dan keluaran. Pengertian dari PPN masukan dan keluaran dapat kita lihat di sini, yaitu PPN masukan atau pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan suatu transaksi pembelian, yakni transaksi pembelian yang dilakukan atas barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Secara sederhana, perhitungan PPN masukan dan keluaran bisa diketahui ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran. Kelebihan pajak masukan. Atas kelebihan pajak masukan, dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi, termasuk dalam pengertian akhir tahun buku. Dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat wajib pajak melakukan pengakhiran usaha atau bubar. Pembahasan kedua, pengkreditan PPN. Dalam cara penghitungan pengkreditan, pajak pertambahan nilai atau PPN dikenal istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Secara singkat, pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika usaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau BKP atau pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP. Sementara itu, pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan PKP atau pemanfaatan JKP. Syarat faktor pajak yang dapat dikreditkan. Ini menurut UU. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi syarat formal dan material. Yang ketiga, pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang pencairan BKP dan atau JKP. Misalnya, pajak masukan yang dapat dikreditkan 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan JKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 4% dari DPP atau 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan BKP, sehingga PPN yang dibayar sebesar 3% dari DPP. Bila peredaran usaha PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan, pajak masukan tersebut sudah melebihi 1,8 miliar, maka mulai masa berikutnya setelah peredaran usaha melebihi 1,8 miliar, PKP tersebut sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak. Misalnya, pada bulan Juli, peredaran usaha sudah mencapai 1,8 miliar, maka mulai bulan Agustus, PKP sudah tidak boleh lagi menggunakan pedoman pengkreditan ini. Di sini terdapat contoh PPN keluaran, yaitu pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptop 5 juta, PKP menjual sebanyak 20 unit, berarti 5 juta dikali dengan 20, dapatlah 100 juta rupiah. Maka PPN-nya 100 juta rupiah dikali 10% tarif PPN sama dengan 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual PKP dalam bentuk laptop tersebut. Contoh PPN masukan. Perhitungan PPN masukan. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2023 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas pencairan PKP, PPN pengeluaran PKP tersebut sebesar 100 juta.
sedangkan pajak masukan sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran pajak masukan 100 juta dikurang dengan 90 juta, didapatlah 10 juta PPN kurang bayar. Pada masa pajak Maret 2023, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluaran dikurang dengan pajak masukan, didapatlah minus 20 juta atau kelebihan PPN. Pada masa pajak April 2023, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukan sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan didapat 20 juta. Di sini positif, berarti PPN kurang bayar. Kesimpulannya PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan Maret sebesar 20 juta. Jadi PPN masa April RP0 atau nihil. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.